Baiklah teman-teman sekalian, di kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan tentang Edis TV yang menyatakan bahwa penyadapan itu rencana iblis dan bukan rencana Allah Bapa. Yang mana dia menambahkan bahwa orang Kristen yang memahami bahwa penyadapan itu rencana Allah Bapa adalah orang Kristen yang tidak waras. Ya, seperti biasa saya akan lanjutkan ini dengan membacakan apa yang saya tulis di sini, dan pada kali ini kita memasuki bagian yang kelima, yang mana berbicara tentang predestinasi dan umat pilihan. Oke, kita mulai ya. Jadi Edis dalam video klarifikasi terakhirnya tentang polemik penyaliban Yesus, yang ini linknya, link YouTube-nya. Di sini dia berkata bahwa justru itu yang kita lawan. Paham predestinasi. Segala sesuatu sudah ditentukan sejak semula. Nah, ini statement dia. Dan kalau kalian kurang percaya, kalian bisa cek sendiri di YouTube-nya ini ya. Ini linknya udah saya cantumkan di sini. Kalian bisa buka sendiri kalau kalian penasaran ya. Saya juga udah lupa di menit keberapa, tapi ini dia di sini dia kalau saya tidak salah dia bercakap-cakap dengan Sofiatul ya. Coba kita intip dikit. Saya juga penasaran masih ada nggak itu YouTube-nya ya. Oh, udah dihapus ya. Coba ya, bener nggak nih udah dihapus? Kelihatannya udah dihapus ya. Tapi oke lah, nggak apa-apa ya. Udah dihapus nggak apa-apa, yang penting kalimatnya udah saya abadikan di sini, udah saya copy paste di sini. Saya lupa dalam video itu di menit keberapa, tapi di situ dia bercakap-cakap berdiskusi dengan Sofiatul yang apologet di Amerika itu ya. Tapi mungkin saya kira kalau kalian mencari dalam YouTube yang lain, kalian pasti akan menemukan juga ya. Sayang sekali ya, ini video YouTube-nya sudah ya dihapus ya. Tapi oke lah. Intinya dalam link YouTube di sini yang sudah dihapus itu, Edis berkata bahwa dia bilang begini, makanya justru itu yang kita lawan. Paham predestinasi. Segala sesuatu sudah ditentukan sejak semula. Nah, ini ya kalimat dia. Tapi saya baru tahu teman-teman ya, bahwa Bang Edis ini dia nggak ngerti predestinasi secara definisi yang tepat, tapi dia ngomong seenak jidatnya. Karena definisi yang dia gemakan itu bukan predestinasi, itu providensi. Saya kira banyak orang masih keliru di sini ya. Mereka berpikir bahwa predestinasi itu sama dengan providensi, padahal ada bedanya. Walaupun kedua paham ini dengan ini, walaupun kedua paham ini adalah paham atau doktrin yang saling terkait satu dengan yang lain, tapi sebetulnya kalau kita mau ketat ya, itu berbeda. Itu berbeda teman-teman, itu tidak sama. Padahal itu nggak sama. Providensi Allah ini adalah penetapan terkait segala yang terjadi di dunia. Ini providensi Allah. Penetapan dalam lingkup yang luas, mencakup segala sesuatu dan segala-galanya. Bahkan hal sekecil apapun, seperti helaian rambut yang jatuh, ke arah mana angin bertiup, dan kapan. Itu semua tidak bisa terjadi di luar dari ketetapan Tuhan. Semua itu terjadi di bawah pengaturan Tuhan. Itu namanya providensi. Providence of God.
Jadi, providensi mencakup segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dan kenyataan. Nah, lalu providensi ini melahirkan satu doktrin lagi yang disebut predestinasi. Yaitu predestinasi ini definisinya adalah penetapan Allah dalam lingkup yang lebih sempit. Jadi prinsip predestinasi ini lebih sempit cakupannya, lingkupnya lebih sempit, tapi sama-sama penetapan Allah. Kalau predestinasi ini berbicara penetapan Allah yang terkait kepada yang mengena kepada nasib manusia. Entah itu nasibnya di dunia ini, entah itu nasibnya di kekekalan. Ada orang-orang ditentukan menjadi bos kantoran. Orang lain ditentukan menjadi olahragawan. Sebagian lain ditentukan menjadi penulis manga. Dan kepada yang lain ditentukan menjadi pedagang. Ada yang jadi ilmuwan. Atau dia jadi selebritis, artis, penyanyi, bintang film, sutradara, sekretaris. Itu semua predestinasi. Penetapan Allah itu predestinasi. Pula termasuk surga nerakanya yang terjadi di dunia yang akan datang. Surga dan neraka yang menimpa nasib orang itu di dunia yang akan datang itu juga termasuk dalam pengaturannya Allah. Jadi sederhananya predestinasi ini ada di dalam providensi. Begitu ya kalau mau tepatnya. Nah, berbicara keselamatan, predestinasi adalah suatu doktrin, sebuah paham, atau suatu dogma yang mengajari bahwa di dunia ini ada yang namanya umat pilihan Allah. Umat pilihan ini, ya jadi umat pilihan Allah ya. Nah sekarang, umat pilihan ini dipilih untuk apa? Gitu kan pertanyaannya. Dipilih untuk apa umat pilihan Allah ini ya? Nah, umat pilihan Allah adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Dan keselamatan mereka sudah ditentukan. Dari kapan ditentukannya? Sejak sebelum dunia dan segala sesuatunya ini dijadikan. Dalam bahasa teologisnya, garis waktu sebelum dunia ini diadakan, itu seringkali disebut minus tak terhingga. Kalau biasanya saya berdiskusi dengan orang agama luar, kali ini lawan diskusi saya adalah orang dari aliran gereja, ya. Jadi kita tahu gereja itu ada berjuta-juta aliran. Aliran ini, aliran itu, aliran A, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan ya, nggak perlu saya sebut lah ini aliran apa ya. Tapi yang jelas, orang ini menolak paham bahwa adanya penetapan atau penentuan keselamatan bagi orang-orang pilihan sejak semula. Orang ini menolak, ya. Dan berikut saya akan sebutkan dari mana dasar-dasar pandangan predestinasi ini ya. Dan kenapa kok bisa muncul? Ini saya akan jelaskan ya. Bahwa adanya ayat-ayat yang menunjukkan Allah memilih, menetapkan, menentukan sebagian orang untuk diselamatkan. Itu bukan ayat karangan orang Kristen. Itu ayat dari kitab suci sendiri. Bisa disebut umat pilihan ya, umat pilihan. Dan ayat-ayat yang menunjukkan atau menyebabkan adanya orang-orang pilihan atau elect ya, itu diantaranya ada ini. Saya berikan sebagian ya. Mazmur 65 ayat 4. Di situ ada kata-kata, berbahagialah orang yang engkau pilih. Matius 24 ayat 22 ayat 24. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 31. Orang-orang pilihannya. Lukas 18 ayat 7 bagian A. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Kisah Rasul 48. Dan semua orang yang ditentukan Allah.
untuk hidup yang kekal, menjadi percaya. Jadi, ditentukan dulu untuk hidup yang kekal, baru dia menjadi percaya. Kalau orang ini tidak ditentukan, dia tidak mungkin percaya. Itu tidak memungkinkan. Kisah Rasul 22 ayat 14. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar. Ini yang benar ini Y sama B. Ini huruf besar ya. Kalian pasti tahu ini artinya apa. Untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Roma 11 ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Roma 16 ayat 13. Orang-orang pilihan dalam Tuhan. Efesus 1 ayat 4 ayat 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Kami dari yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. 1 Tesalonika 1 ayat 4 ayat 5. Bahwa ia dan kami tahu ya saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Yang dipilih ini adalah mereka ya, adalah saudara-saudara yang dikasihi Allah. Karena Allah mengasihi, maka Allah memilih. Satu Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 12-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan ya. Jadi Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Yakobus 2 ayat 5. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya? Kolose 3 ayat 12. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Itu 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Waduh, banyak sekali ya. 1 Petrus 2 ayat 8 ayat 9. Ini udah belum sih? 1 Petrus 2 ayat 8 ayat 9. Belum ya?
tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 5 ayat 13, kawanmu yang terpilih. 2 Yohanes 1 ayat 1, kepada ibu yang terpilih. 2 Yohanes 1 ayat 13, salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Nah, dan mungkin masih banyak lagi, tapi itu tadi sebagian ayat-ayatnya. Ya, jadi ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan Allah memilih, menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Yang berbicara siapa? Ayat, bukan saya. Tapi Edis bilang, makanya justru itu yang kita lawan. Paham predestinasi. Itu yang Edis bilang ya. Nah, ketika Edis berkata begitu, itu dia artinya adalah dia itu sedang menghimbau kepada seluruh jemaat Kristen untuk melawan Alkitab. Khususnya kalangan fans-fans dia ya. Jadi waktu Edis bilang begini, itu dia sedang menghimbau kepada seluruh jemaat Kristen. Dia sedang mempengakui, dia pengakui seadanya orang Kristen, sebanyak-banyaknya orang Kristen, khususnya orang-orang dari kalangan fansnya dia, untuk melawan Alkitab. Dan saya juga nggak setuju dengan Sofiatul yang di dalam video tersebut mengiyakan omongannya di situ ya. Ini jelas sesat ya. Karena ya kalian bisa cek sendiri deh ayat-ayat itu ya, apakah saya berbohong atau tidak. Bisa kalian cek sendiri. Ayat-ayat tadi jelas membenarkan doktrin predestinasi. Tapi ayat-ayat tadi itu lebih mengena kepada yang disebut predestinasi tunggal, yaitu adanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk diselamatkan. Dan untuk sebagian orang lain yang tidak dipilih untuk diselamatkan, mereka binasa bukan karena ditetapkan Tuhan ya. Mereka binasa bukan karena ditetapkan Tuhan, tapi Tuhan membiarkan mereka pada posisi yang bersisian. Kita juga akan menemukan apa yang disebut sebagai predestinasi ganda ya. Predestinasi ganda, dan itu berdasarkan ada data-data lain yang menunjukkan orang-orang tertentu diselamatkan karena karunia Allah, sedangkan orang-orang lain binasa karena Allah tidak menghendaki keselamatan mereka. Lebih-lebih, bahkan Allah menghendaki kebinasaan mereka ya. Jadi bukan cuma tidak menghendaki keselamatan mereka, tapi menghendaki kebinasaan. Nah, predestinasi ganda itu menjelaskan bahwa semenjak dari semula ada orang-orang yang ditetapkan untuk selamat dan ada yang tidak. Yohanes 6 ayat 64-65, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Nah, kalian kalau perhatikan ayat 65 itu, jadi kalau seseorang tergerak hatinya untuk menerima dan percaya Kristus, itu adalah pemberian. Bukan kita yang memilih percaya, dia yang pilih kita menjadi percaya. Dan ini dipertegas di dalam Yohanes 15 ayat 16. Jawab Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 19 bagian B, aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Mau tambah lagi? Boleh. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi kita tahu ya, pandangan ini sejalan dengan kebenaran Alkitab. Tapi saya juga tahu banyak orang Kristen menolak pandangan ini. Mereka berkata begini, oh kalau begitu Tuhan gak adil dong. Ya mereka bilang gitu ya, kalau gitu Tuhan gak adil dong. Nah, orang-orang model begini, mereka berpikir bahwa Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Hanya tidak semua orang mau menerima keselamatan yang diberikan itu. Ya,
saya bisa mengerti pola pikir mereka itu ya, karena saya juga dulu punya pandangan seperti itu, yaitu Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang. Tapi tidak semua, ya Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, tapi nggak semua menerima anugerah keselamatan itu. Jadi pandangan saya dulu itu, Tuhan bukan menyelamatkan semua orang, tapi menyediakan. Saya ingat waktu pertama kali dengar tentang doktrin predestinasi ini, saya protes. Kenapa kok? Ya saya protes. Kenapa kok keselamatan hanya untuk sebagian orang? Kenapa? Kenapa nggak untuk semua? Saya protes kayak gitu. Tapi semenjak hari itu, secara perlahan, Roh Kudus menerangi hati saya, sehingga saya bisa menerima dan memahami predestinasi. Puji Tuhan ya. Nah, ini menarik untuk bertanya kepada orang-orang yang model begitu ya. Menarik untuk bertanya seperti ini. Kalau Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua orang, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati tanpa pernah sekalipun mendengar Injil? Nah, gimana? Kalau keselamatan itu disediakan bagi semua orang, ya konsekuensi logisnya semua orang harus dengar Injil. Benar nggak teman-teman? Saya ulangi sekali lagi. Kalau keselamatan itu disediakan bagi semua orang, maka konsekuensi logisnya semua orang harus dengar Injil. Tapi kenyataannya tidak seperti itu kan? Fakta berbicara lain. Saya kutip kalimatnya Pendeta Esra Soru ya. Beliau bilang begini, kita tahu ada banyak orang mati tanpa pernah mendengar Injil, tanpa pernah mendengar nama Yesus. Dan karenanya mereka tidak mungkin diselamatkan, karena mereka tidak kenal Yesus. Jika memang Tuhan menghendaki supaya orang-orang itu selamat, mengapa Tuhan tidak mengatur supaya sehingga sebelum orang-orang itu mati, dia mendengar Injil? Mengapa Tuhan tidak mengatur supaya Injil datang lebih cepat sebelum dia mati? Atau mengapa Tuhan tidak memperpanjang usianya supaya begitu Injil datang baginya, dia bisa mendengar dan berespon terhadap Injil itu? Bukankah yang mengatur datang Injil itu Tuhan juga? Bukankah yang mengatur kapan dia mati juga Tuhan? Kalau memang Tuhan menghendaki dia selamat, atau Tuhan menghendaki setiap individu di dunia ini selamat, mestinya Tuhan harus mengatur sedemikian rupa. Bukankah Allah berkuasa? Allah bisa mengatur, jangan ada orang mati tanpa pernah mendengar Injil. Saya tambahkan dengan kalimatnya Pendeta David Tong ya. Pendeta David Tong berkata begini, ada 4 orang di Alkitab yang Tuhan tidak beri kesempatan untuk bertobat, yaitu Akan, Yudas, Ananias, dan Safira. Semuanya ini berdosa perihal uang. Nah, amin saudara? Amin ya. Tapi hanya saja kesulitan di sini adalah adanya ayat-ayat yang bilang begini. 1 Timotius 2 ayat 3 ayat 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, gimana ini? Lalu 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, kalau kita memahami Allah menghendaki semua orang diselamatkan, maka kita perlu memikirkan atau mempertimbangkan ayat-ayat lain yang menyanyikan lagu berbeda, di mana melalui ayat-ayat itu kita pasti menemukan kesulitan untuk memahami pandangan dari ayat-ayat yang
tadi kita baca itu ya, dan sesuai dengan apa yang tertulis di ayat itu. Ayat-ayat yang saya maksud adalah ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa justru kepada orang-orang tertentu Tuhan menutup kebenaran. Coba Matius 11 ayat 20-24 ya. Di situ ada kata-kata celaka karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini ya. Nah, kalian perhatikan ini yang saya soroti, karena jika. Nah, adanya kata-kata karena jika di situ, tentu itu harus memberi arti bahwa semua yang tertulis di situ, di ayat itu tidak terjadi. Paham ya maksud saya? Ini saya kutip lagi kalimatnya pendeta Esra Suruh. Yesus tahu kalau mujizat-mujizat itu terjadi di Tirus, Sidon, dan Sodom. Mereka sudah lama bertobat. Tapi kenyataannya Tuhan tidak kasih mujizat. Kalau memang Tuhan mau mereka bertobat, dan Tuhan tahu dengan memberikan mujizat, mereka pasti bertobat, ya mestinya dikasih. Tapi dalam kenyataannya tidak dikasih. Lihat 2 ayat sesudahnya ya. Ayat yang ke-25 dan 26. Yesus bilang begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kalimatnya pendeta Yesus lagi. Jadi Yesus bilang disembunyikan bagi orang-orang bijak dan pandai. Nah, kenapa Tuhan menyembunyikan kebenaran dari orang bijak dan orang pandai? Jikalau dia menghendaki semua orang selamat, mestinya dia buka kebenaran itu. Jangan disembunyikan. Lihat Yesaya 6 ayat 9 ayat 10 ya. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras. Buatlah hati bangsa ini keras. Dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Dikatakan supaya jangan, ya, jangan. Berarti menghendaki untuk tidak terjadi. Bandingkan dengan Markus 4 ayat 12, Lukas 8 ayat 10, Yohanes 12 ayat 40, dan Kisah 28 ayat 26-27 ya. Ayat ini, Yesaya 6 ayat 9 ayat 10 ini dikutip kembali di dalam Perjanjian Baru. Pada kutipan Matius 13 ayat 10-15. Di situ ada kata-kata, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang tadi itu yang kita baca ini. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap.
Ya ini nubuat yang tadi ini. Ini dia, ini nubuatnya ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, Pendeta Yesaya suruh lagi, saya kutip di sini. Ayatnya jelas, supaya mereka jangan melihat, supaya mereka jangan mendengar, supaya mereka jangan mengerti. Kalau Tuhan mengendaki semua orang selamat, kenapa Tuhan tidak mau mereka berbalik? Kepada murid-murid Tuhan, kasih karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kepada murid-murid Tuhan, bukan. Kepada murid-murid, Tuhan kasih karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, kepada murid-murid, Tuhan kasih karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Artinya, kepada mereka tidak dikaruniai pengetahuan tentang kerajaan surga. Kenapa Tuhan tidak beri karunia? Kenapa Tuhan tidak beri karunia kalau dia memang mau supaya semua selamat? Nah, ini ya kalimat dari Pendeta Ezra Suhu ya. Baca Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih ya. Kalimat banyak yang dipanggil, kalau dari apa yang saya pelajari, ini banyak orang mendengar panggilan itu melalui pengkabaran Injil. Tapi mereka kebanyakan tidak mau menerima Injil. Bahkan memandang hina kepada terang Injil yang diberitakan. Dan itu selaras dengan Yohanes 14 ayat 15 ayat 17. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. Lalu kalimat ini yang tadi itu, tetapi sedikit yang dipilih. Itu kalimat itu ya, tetapi sedikit yang dipilih. Itu jelas sekali menyatakan pemilihan Allah dari antara mereka yang mendengar terang Injil tersebut. Itu pemilihan. Kalimat banyak yang dipanggil itu mencerminkan atau menggambarkan banyaknya orang mendengar pengkabaran Injil. Ya, itu mencerminkan banyak orang mendengar pengkabaran Injil. Tetapi kebanyakan mereka tidak mau menerima Injil. Bahkan memandang hina kepada terang Injil yang diberitakan. Bahwa banyak yang dipanggil itu tidak bertentangan dengan predestinasi dari kalimat seterusnya. Tetapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil itu adalah gambaran dari kebanyakan orang di dunia yang mendengar terang Injil, tapi mereka menolaknya. Sedangkan gambaran dari pemilihan orang untuk diselamatkan ada di kalimat itu, tapi sedikit yang dipilih. Ini kan pemilihan. Sedikit yang dipilih, itu pemilihan kan? Itu election, elect. Nah, lalu Yohanes 26 ayat Yohanes 10 ayat 26-29. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Penekanannya ada di sini. Kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kalau domba-dombaku itu akan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itu domba-domba Yesus. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu Yohanes
12 ayat 39-40. Mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya juga berkata, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik. Yohanes 17 ayat 12. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun mereka yang akan binasa, selain daripada Dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Maksudnya genap yang dinubuatkan dalam kitab suci perjanjian lama ya. Dan ayat ini untuk Yudas yang ditentukan untuk binasa. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu itu ada tujuannya masing-masing. Lalu penekanan di sini adalah orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Berarti kebinasaan mereka itu ditentukan. Ini kamu suka atau tidak? Kamu terserah ya. Terserah kamu mau suka atau tidak. Tapi ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Alkitab yang bilang. Roma 11 ayat 5 ayat 8. Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya, sebab ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk melihat, untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Jadi dengan melihat ayat-ayat itu, ya, saya sungguh betul-betul tidak percaya kalau Allah menghendaki keselamatan bagi semua orang. Kalau Yesus berkata seperti itu, adalah ketetapan Allah juga terhadap kebinasaan bagi sebagian orang. Itu ketetapan Allah juga. Nah, kalau ngotot dengan keyakinan bahwa Allah menghendaki semua orang selamat, ya tentu kita akan kesulitan menghadapi ayat-ayat yang tadi. Bagaimana Allah menghendaki keselamatan mereka kalau Dia berkata seperti yang tadi? Ya. Oh ya, saya berikan catatan di sini. Ada tertulis ayat ini diambil dari kitab Ulangan. Ulangan 29 ayat 4 dan Yesaya 29 ayat 10 ya. Kita lihat ya. Ulangan 29 ayat 4. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Yesaya 29 ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu telah dipejamkannya, dan mukamu telah ditudunginya. Ini para nabi ini pasti nabi-nabi nggak benar ya. Bukan nabi yang berkenan kepada Tuhan. Matanya telah dipejamkannya dan mukanya telah ditudunginya. Jadi memang Tuhan ini untuk sebagian orang, Tuhan tidak menghendaki keselamatan mereka, bahkan menghendaki kebinasaan mereka. Begitu. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Oke? Sekarang saya ajak kita untuk membaca kembali ayat-ayat yang sudah. 1 Timotius 2 ayat 3 ayat 4. Itulah yang baik dan yang berkenan bagi Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, nah gimana sekarang ya? Untuk ayat-ayat semacam ini ya. Pertama, kita bisa mengerti ayat-ayat ini dengan melihat pengertian yang bersambungan dengan ayat-ayat lain yang sudah kita bahas, yaitu
dengan melihat adanya beberapa model kehendak Allah di dalam kitab suci. Ya, satu, ya, ada kehendak Allah itu berupa perintah dan larangan. Dan yang biasanya ini memaknai prinsip-prinsip kehidupan. Ya. Ada kehendak Allah yang berupa perintah dan larangan yang Allah berikan untuk manusia. Kehendak jenis ini itu belum tentu terjadi. Belum tentu. Atau kehendak ini bisa tidak terjadi. Misalnya, 10 perintah Tuhan. Jangan berdusta. Nah, dia perintahkan manusia jangan berbohong kan? Apakah ada manusia tidak pernah bohong? Yang saya tahu tiap orang pasti pernah bohong ya. Perintah jangan berdusta, tentu ini keinginannya terhadap kita, makhluk ciptaannya. Ini kehendaknya. Ada larangan untuk berdusta. Nah, adanya larangan untuk berdusta itu sama dengan bahwa Allah menghendaki bahwa supaya manusia jangan ada yang berdusta. Begitu kan? Tapi justru secara de facto kehendak atau keinginannya ini berbalik dari realita. Kenyataannya banyak orang berdusta tuh. Berarti kehendak Tuhan ini gagal. Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu untuk dilakukan, tapi keinginannya itu, kehendaknya itu gagal. Ya. Nah, Tuhan juga bersabda, jangan membunuh. Itu perintah Tuhan kan? Itu perintah Tuhan atau kehendak Tuhan? Ya kedua-duanya. Perintah dan kehendak tidak bisa dipisahkan. Itu sudah satu paket. Ketika Allah memerintahkan jangan membunuh, artinya Allah menghendaki jangan ada manusia yang membunuh. Tapi kenyataannya pembunuhan banyak terjadi. Nah, artinya ada kehendak yang tidak terjadi. Kehendak ini tidak terjadi, ya. Dan ini tidak hanya kehendak yang berkaitan dengan prinsip dan moral di dalam kehidupan. Tidak hanya itu. Perintah untuk beritakan Injil, ya. Ini juga masuk di sini. Pemberitaan Injil itu kan tidak ada hubungannya dengan moral ya. Tapi ternyata perintah untuk memberitakan Injil ini juga masuk di sini. Allah ingin semua orang berbalik, bertobat dan selamat. Nah, apakah semua orang Kristen pergi beritakan Injil? Ada begitu banyak orang percaya tidak beritakan Injil bagi sesamanya. Orang Kristen ya. Dan lagi-lagi, kehendak Tuhan tidak terjadi. Banyak orang Kristen gak beritakan Injil atau menahan diri untuk beritakan Injil, kan banyak kan. Tapi perintah Tuhan, nah, atau enggak gini, katakanlah kamu orang Kristen sungguh-sungguh, lalu kamu punya datang kesempatan di mana kamu bisa beritakan Injil, tapi kamu menunda-nunda, kamu menahan keinginan itu, kesadaran itu kamu tahan-tahan. Pernah nggak begitu? Ya pernah, pasti pernah dong ya. Jadi lagi-lagi kehendak Tuhan tidak terjadi ya. Kita bisa ambil contoh lebih luas lagi, tapi saya kira cukup ya. Yang penting kita sudah dapat poinnya, bahwa kehendak Tuhan model ini bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Ini kehendak yang menyenangkan Allah, menyukakan Allah. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Ini contoh lain ya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Nah, apakah semua orang hidup dalam kekudusan? Apakah semua orang hidup dalam kekudusan? Ada banyak orang hidup dalam dosa, atau nggak minimal jatuh bangun dalam dosa. Banyak. Tapi Allah menginginkan kita hidup dalam kekudusan ya. Karena ada ayat yang bilang, oleh sebab itu kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Itu kan ayat kan? Ada ayat yang bilang begitu. Tapi banyak orang hidup jatuh bangun dalam dosa. Jadi kehendak tipe ini menyukakan Allah, menyenangkan Allah kalau itu terjadi. Kalian harus pahamin ya model-model kehendak Allah. Tapi ada model kehendak Allah yang kedua. Kehendak model yang kedua itu ada. Nah, kehendak yang jenis ini masuk dalam providensi.
yaitu kehendaknya dalam pengertian rencana ketetapan yang sudah dia gariskan sejak kekekalan yang lampau. Kehendak yang satu ini adalah kehendak yang betul-betul bersifat absolut, mutlak. Karena ini prerogatif, maksudnya adalah hak istimewa. Ini kehendak yang tidak bisa untuk tidak terjadi. Ini harus terjadi. Kita lihat ya dasar-dasarnya. Ayub 23 ayat 13-14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Menurut keterangan dari Ayub, Allah tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Berarti kehendak model ini adalah kehendak yang tidak bisa gagal. Ini harus terjadi. Ayat 42 ayat 1 ayat 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 33 ayat 10 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Mazmur 139 ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Yesaya 14 ayat 24-27. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Yesaya 41 ayat 10. Bila tangan Tuhan mengangkatmu, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkanmu. Yesaya 25 ayat 1. Dengan kesetiaan yang teguh, engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 37 ayat 26. Bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya. Yesaya 43 ayat 13. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Aduh banyak sekali ini ya. Yesaya 46 ayat 10-11. Dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Aku telah mengatakannya, mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. 2 Raja-Raja. Ini saya capek nih teman-teman baca sebanyak ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangnya pada zaman purbakala. Oh, ini udah ya tadi ya. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Oh, belum ya. Kok sama ya dengan Yesaya 37 ayat 26? Sama apa? Jangan-jangan saya salah ketik ya? Coba aku cek dulu ya, Yesaya 37 ayat 26.
Kadang-kadang saya suka salah ketik juga nih teman-teman ya. Ayatnya sama, dua raja-raja. Kalau ini kita lihat sama juga ya. Berarti dua ayat ini ayat kembar. Ya, ayat kembar ya. Kalau gitu kita dempetkan saja di sini ya. Oke, kita lanjut. Bilangan 23 ayat 19. Masakannya itu adalah berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. 2 Timotius 1 ayat 9. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, oke. Jadi, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat yang tadi itu, yang banyak tadi itu ya, apa yang kita pelajari? Bahwa kalau Tuhan memaksudkan itu, pasti terjadi. Itulah maknanya di belakang ayat-ayat yang tadi. Dan ini masuk di dalam kehendak Allah, jenis kedua. Jadi kita harus mengerti dulu kehendak Allah itu tidak selalu bermakna satu atau seragam. Kita harus mengerti dulu itu, baru kita dapat menemukan kesamaan vibrasi dalam frekuensi yang seimbang terhadap ayat-ayat lain dalam sinkronisasi yang berharmoni. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, kita tentu dapat memecahkan teka-teki ayat yang berkontradiksi. Bahwa 1 Timotius 2 ayat 3, bahwa 1 Timotius 2 ayat 3 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9 ini pasti bicara kehendak Tuhan jenis pertama tadi, yaitu kalau itu terjadi, itu menyukakan hati Tuhan. Pasti begitu teman-teman, tidak bisa tidak. Kalau kita sudah paham sampai di sini ya. Jadi kalau kita dengan mempelajari doktrin seperti ini membuat kita tidak bingung dalam hal menetapi ayat-ayat yang kelihatannya paradoks ini. Nah, bergeser melihat bagian Alkitab yang lain, justru kehendak jenis kedua tadi yang berlaku ya. Misalnya ya, dalam Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ini kehendak kedua tadi yang berlaku. Jadi perikop ini ada ayat paralelnya di Lukas 15 ya, perumpamaan yang sama diperumpamakan ulang menurut versinya Injil Lukas ya. Lukas 15 ayat 1-7. Fokus di ayat 7-nya ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 90 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Versi Matius mencatat, Bapa tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Lalu versi Lukas bilang, ada sukacita di sorga oleh karena seorang bertobat dari kondisi keterhilangan sebelum itu, dan sukacita terhadap itu lebih besar dari melihat 99 orang yang tidak terhilang. Nah, semula saya mikir, Bapa tidak menghendaki ada yang terhilang, seperti ditulis Matius tadi. Ya, Bapa tidak menghendaki ada yang terhilang, itu bukan mengartikan betul-betul
bahwa tidak akan ada orang yang hilang dan binasa, dikarenakan adanya ketidakinginan Allah Bapa, tetapi memaksudkan kemauan Allah Bapa yang lahir dari kehendak yang bisa dilanggar. Nah, semula saya mikir seperti ini ya. Seperti Allah tidak mau manusia membunuh. Allah tidak mau manusia membunuh. Ini kan 10 titah ya. Tapi pembunuhan banyak terjadi. Allah tidak mau kita berbohong. Kita justru mudah sekali berbohong. Allah tidak mau kita berzina. Perzinahan terjadi berulang kali. Dari zaman ke zaman. Nah, prinsip ini berlaku. Kalau dikatakan Allah tidak mau seorang pun dari anak-anaknya hilang, bukan berarti ketidakmauan tersebut wajib terlaksanakan. Ketidakinginan ini bisa tidak terjadi. Dan konteks yang tadi, Allah tidak mau seorang pun dari kita binasa, ini masuk model keinginan kedua yang tidak harus terjadi. Kalau diartikan Bapa menghendaki tidak seorang pun manusia terhilang, wah otomatis sebab akibatnya tidak ada yang masuk neraka dong. Nah, mau dibuang kemana? Ayat-ayat lain yang eksplisit menyatakan banyak manusia akan pergi ke neraka. Mau dibuang kemana? Tidak bisa ayat 1 ditafsirkan bertabrakan dengan ayat lain. Kehendak tipe ini bersifat menyenangkan Tuhan Allah kalau itu terjadi. Namun kehendak ini bisa tidak terjadi. Jadi semua saya berpikir seperti itu ya. Tapi itu saya ralat akhirnya. Setelah saya belajar itu saya ralat ya. Menurut saya, 2 perikop paralel tadi itu adalah kehendak yang sifatnya absolut. 2 perikop paralel yang tadi ya. Yang ini fokusnya di sini dengan ini fokusnya di sini. Ini kan 2 ayat paralel tuh. Menurut saya 2 perikop paralel tadi itu adalah kehendak yang sifatnya absolut. Setelah saya mempelajari lebih jauh ya, ini harus terjadi dan tidak bisa tidak terjadi. Karena perikop itu adalah kata-kata Yesus yang menceritakan perumpamaan domba yang hilang. Dalam Alkitab, orang percaya digambarkan seperti domba. Jadi kalau dikatakan Bapa tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang, ya anak-anak di sini itu kan domba. Tidak mungkin orang percaya bisa terhilang. Bapa tidak menghendaki satu pun dari domba-dombanya terhilang. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Dan sukacita terhadap itu lebih dari melihat 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini kan jelas bicara domba ya. Kitab suci mengatakan Tuhan tidak pernah menghendaki dombanya hilang. Bahkan dalam perikop gembala yang baik, Tuhan Yesus berkata, Aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yohanes 10 ayat 15. Nah, kalau dia udah berkata begini, bagaimana domba-dombanya bisa hilang? Bagaimana dombanya bisa hilang? Kalau dia sendiri mati memberikan nyawanya bagi dombanya. Ya tidak bisa ya. Orang Kristen tidak bisa kehilangan keselamatannya. Karena itu penting bagi kita untuk membeda-bedakan macam tipe kehendak Allah dalam Alkitab. Itu yang pertama ya. Ini penjelasan yang pertama tentang 2 ayat yang tadi. Bahwa ada model-model kehendak Allah yang perlu kita pelajari. Nah, lalu yang kedua. Sekarang kita bicara konteks ya. Coba kita pelajari konteksnya. 1 Timotius 2 ayat 3 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9 yang tadi. 1 Timotius 2 ya. Kalau kita lihat ayat-ayat awalnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram
dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Nah, jadi hal-hal itu ya, mana tadi? Jemaat hidup, untuk hal itu ya, seperti jemaat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan ya. Jadi hal-hal ini diperhitungkan sebagai yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Ini diperhitungkan sebagai yang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, yang baik dan berkenan bagi Allah itu apa? Nah, ayat selanjutnya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ini, apa yang baik dan berkenan bagi Allah itu? Ya ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi, fix. Ini berbicara apa yang baik dan berkenan bagi Allah, yaitu supaya semua orang diselamatkan. Itulah sesuatu yang baik bagi Allah dan yang menyukakan hati Allah. Yang baik dan berkenan bagi Allah adalah semua orang diselamatkan. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Berarti ini kehendak yang model mana, teman-teman? Ini kehendak yang model yang tadi kita pelajari itu, yang bisa untuk tidak terjadi. Kehendak yang pertama ya tadi, yang model pertama ya. Tadi model yang mana dulu kita bahas tadi? Yang pertama tuh, yang kedua tuh yang bisa untuk tidak terjadi. Oh, kehendak yang pertama ya. Kehendak yang pertama bisa tidak terjadi. Ini masuk yang tadi itu. Ini fix masuk dalam kehendak Allah model pertama. Bisa tidak terjadi. Karena kehendak model ini itu mengandung sifat menyukakan hati Allah. Begitu. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Ini bisa tidak terjadi. Yang menyukakan hati Allah itu ya. Lalu 2 Petrus 3 ayat 9 ya. Melainkan supaya semua orang berbaik dan bertobat ya. Semua orang ini siapa? Mengarah ke kamu di sini kan? Nah, kamu di sini itu siapa? Itu adalah orang-orang percaya yang telah menerima Injil di ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 1. Karena surat ini ditujukan Petrus kepada mereka, umat Kristen mula-mula. Surat ini Petrus menulis surat ini ditujukan kepada mereka, yaitu umat Kristen mula-mula. Jadi kalau Tuhan tidak lalai menepati janjinya dan sabar terhadap umat Kristen mula-mula serta mengkehendaki jangan ada yang binasa, itu orang-orang percaya yang telah menerima Injil. Nah, biar lebih nyatol, coba simak penjelasannya secara lebih lengkap ya. Ini kita masuk kepada eksposisinya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbaik dan bertobat ya. Kita baca dari ayat 1-nya. Ini ada 2 oknum di sini, ada 2 kelompok orang, ada 2 golongan. Golongan pertama saya beri warna merah dan golongan kedua saya beri warna biru, biar jelas ya. Kita mulai dari ayat pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu ya. Mu ini saudara-saudara yang kekasih. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu, yaitu saudara-saudara yang kekasih, mengingat
akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu dan kepadamu. Mu ini masih ke sini ya, saudara-saudara yang kekasih. Yang terutama harus kamu, ini kamu di sini masih saudara-saudara yang kekasih. Ini kan ayat 3 bagian A. Lalu mulai ayat 3 bagian B sampai ayat 7 nanti kita melihat ada subjek lain. Lalu subjek lain ini saya beri keterangan warna biru. Jelas ya di sini. Yang ayat 3 bagian A, yang terutama harus kamu, saudara-saudara yang kekasih, harus kamu ketahui. Ini udah bagian B ya, ayat 3 bagian B. Harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Nah, ini subjek yang lain nih, oknum kedua, golongan orang-orang yang kedua. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya mereka, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ini mereka, kata mereka ya, si oknum kedua, si golongan orang kedua, di manakah janji tentang kedatangannya? Itu udah ini, perhatikan, di manakah janji tentang kedatangannya itu. Jadi mereka ini nada bicaranya di sini seperti mengolok-olok gitu kepercayaan orang Kristen. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah kan ini seperti mengejek janji kedatangan Tuhan ya. Mereka, si pengejek-mengejek ini, sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, jadi mulai ayat 3 bagian B sampai ayat 7 di sini, ini membicarakan para pengejek. Ini ya, membicarakan pengejek-pengejek di sini. Baru masuk ke ayat 8. Nah, mulai di ayat 8, penekanannya itu kembali ke subjek yang pertama, ke golongan orang-orang yang pertama tadi, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini mengarah ke para pengejek yang tadi, golongan orang-orang kedua. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu. Kamu ini adalah golongan pertama, yaitu saudara-saudara yang kekasih. Ia tetap sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berat. Nah, gini kan jelas nih. Kalau kita udah mengerti konteksnya, ini semua akan jelas bahwa semua orang di sini itu mengarah kepada saudara-saudaraku yang kekasih ini. Ini mengarah kepada golongan orang-orang yang pertama tadi. Yang di ayat 8 ini, saudara-saudaraku yang kekasih, dan di ayat 1 yang tadi, saudara-saudara yang kekasih. Ini arah dari semua orang di sini. Bukan semua manusia di seluruh dunia, bukan. Bukan, sama sekali bukan. Itulah pentingnya kita mempelajari konteks. Seperti sudah saya jelaskan, konteks itu sangat menentukan. Nah, kalian coba perhatikan, ada kata ini ya, ada orang. Di ayat 9 tadi ya, benar kan? Iya, ayat 9. Ada orang. Perhatikan kata ini. Saya memahami ini merujuk kepada para pengejek di ayat 3 bagian B sampai ayat 7 tadi. Saya memahami seperti itu ya. Tapi seandainya
ada orang di sini, seandainya pihak di sini itu ternyata mewakili kamu di antara saudara-saudaraku yang terkasih, ya seandainya seperti itu ya, maka saya kira ini tidak merubah apapun. Tidak pernah ini merubah poin dari narasi yang saya bawakan di sini. Tidak pernah. Karena seandainya ada orang di sini merujuk kepada kamu di antara saudara-saudaraku yang kekasih, maka ayatnya akan jadi begini. Sekalipun ada orang dari antara saudara-saudaraku yang kekasih yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia tetap sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobatnya. Kalian lihat, nggak ada yang beda kan? Nggak ada yang beda. Jadi ini sekalipun ada orang di sini adalah oknum pertama, golongan orang-orang pertama, seandainya ya, ini tidak merubah apapun. Nah, untuk menguatkan argumentasi ini, saya berikan penjelasan dari bukunya John Owen ya. Sayangnya di sini tidak tertulis ini halaman berapa ini ya. Ya, dalam bukunya John Owen, The Death of Death in the Death of Christ. Berdasarkan semua alasan ini, kita menolak bahwa semua orang dalam ayat tersebut berarti semua umat manusia. Ayat tersebut hanya dapat mengacu pada sebagian manusia dari setiap suku bangsa yang sebenarnya telah ditebus oleh Kristus. Ayat 6. Ini sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9. Sekarang kita beralih pada ayat Alkitab lainnya yang sering digunakan untuk mendukung penebusan universal. 2 Petrus 3 ayat 9. Dari ayat ini dikatakan, Allah tidak menginginkan seorang pun binasa, dan Allah menghendaki semua orang berbalik dan bertobat. Dan karena hanya melalui kematian Kristus manusia dapat mengalami pertobatan, maka tentulah ia mati untuk semua orang. Kita tidak perlu banyak perkataan untuk menjawabnya. Rasul Paulus di sini berbicara mengenai kamu. Siapakah yang dimaksudkannya? Dari konteks surat itu, kita menjawab yaitu mereka yang menerima janji-janji yang berharga dan sangat besar. Di ayat 4, lalu disebut kekasih, ayat 1, dibedakan dari para pengejek, ayat 3, disebut mereka yang dipilih, ayat 1, disebut orang yang telah dibeli, ayat 9. Dengan mengatakan bahwa karena Allah tidak menginginkan seorang pun dari orang-orang tersebut binasa, maka ia berkehendak supaya setiap manusia bertobat, adalah benar-benar bodoh. Ayat tersebut dengan jelas berarti bahwa semua ayat tersebut dengan jelas berarti bahwa semua orang pilihannya dan hanya mereka yang tidak akan binasa. Ayat Alkitab selanjutnya yang perlu ditelaah adalah Ibrani 2 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa Kristus mengalami maut untuk semua manusia. Kata semua manusia seringkali diartikan setiap orang dari suku bangsa tertentu. Sebagai contoh, 1 Korintus 12 ayat 7 jelas mengacu pada mereka yang benar-benar menerima karunia tersebut. Kolose 1 ayat 28 jelas mengacu kepada mereka yang mendengar khotbah Petrus. Jadi dalam bagian ini, konteks menjelaskan mengenai orang-orang yang untuknya Kristus mengalami kematian. Mereka adalah Ibrani 2, banyak orang, ayat 10, yang dikuduskan, ayat 11, saudaranya, ayat 11, anak-anak yang diberikan Allah kepadanya, ayat 13, mereka yang dibebaskan, ayat 15 ya. Untuk setiap mereka lah Kristus telah mengalami maut. Karena dalam penjelasan tersebut tidak ada yang mengacu pada orang yang tidak percaya, maka semua manusia di sini tidak dapat diartikan seluruh umat manusia. 2 Korintus 5 ayat 14-15, berdasarkan ayat ini dikatakan bahwa Kristus mati untuk mereka yang sudah mati. Tetapi Rasul Paulus di sini hanya mengatakan bahwa orang-orang yang untuknya Kristus mati telah mati dan sekarang hidup baginya. Oke. Jadi itu ya tadi saya sih tidak ambil tafsiran tadi dari John Owen ya, tapi ternyata John Owen mengungkapkan hal yang senada dengan apa yang saya bawakan tadi.
sekarang. Jadi sampai sini kita tahu bahwa orang Kristen sejati memang tidak akan ada yang binasa, tapi iman yang menyelamatkan. Tidak Allah berikan bagi semua, tidak. Ibrani 12 ayat 6 ya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berat dah. Kalian kalau baca ayat ini dengan teliti ya, kan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, orang yang diakuinya sebagai anak. Berarti ada dong orang yang tidak diakuinya sebagai anak. Ada kan? Itu kalau mau konsisten. Saya tahu banyak orang Kristen tidak mau konsisten membaca ayat. Hanya mau ngambil sebagian lalu main tafsir sesuai maunya dia. Banyak orang Kristen begitu. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Nah, berarti ada juga dong orang yang tidak dikasihinya. Ya enggak? Benar nggak teman-teman? Kalau Tuhan mengajak orang yang dikasihinya, berarti ada juga orang yang tidak dikasihinya. Ingat ya teman-teman, ingat. Ayatnya tidak bilang, ayatnya tidak menulis begini. Tuhan menghajar setiap orang ciptaannya yang dia kasihi. Tidak. Ayatnya juga tidak bilang, ia menyesah semua manusia ciptaannya karena diakuinya sebagai anak. Tidak. Ayat tidak bilang begitu. Jadi, buat teman-teman, mari kita belajar untuk konsisten kepada ayat. Jadi memang ada orang-orang yang tidak dikasihinya. Orang-orang yang hidup di luar kasih Allah, itu memang ada. Nah, maksud dari ini, yaitu kasih secara anugerah khusus. Bukan anugerah umum. Itu maksudnya ya. Jadi, di dunia ini ada yang namanya anugerah umum, ada yang namanya anugerah khusus. Anugerah umum itu berupa misalnya ya, Allah berikan matahari bagi semua manusia, Allah memberikan udara bagi semua manusia untuk bernafas. Nah, itu anugerah umum. Matius 5 ayat 45. Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dia berikan kasihnya bagi semua manusia tanpa menyisakan perkecualian. Tapi dalam anugerah khusus, Allah tidak berikan kasihnya kepada semua. Tidak. Coba sekarang saya tanya, apakah semua orang bisa menjadi penyanyi? Apakah semua orang bisa menjadi pelukis? Enggak kan? Dia tidak berikan talenta itu bagi semua, tidak. Nah, sama seperti anugerah keselamatan, itu juga tidak Allah berikan bagi semua. Kemalaman ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti, nah rumusnya sama seperti yang tadi. Berarti ada yang tidak mengasihi Dia kan? Perhatikan ini, bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti ada dong yang tidak mengasihi Dia. Ada kan? Ya ada, banyak. Kenapa ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagaimana bunyi kalimat selanjutnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena gini, perhatikan ya, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Kalau ada yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti ada juga dong yang tidak terpanggil sesuai dari rencana Allah. Lagi-lagi, itu kalau mau konsisten. Jadi ada yang tidak dipanggil, ada yang dipanggil, ada yang tidak. Nah,
yang tidak dipanggil ini apa? Menurut sudut paham predestinasi tunggal, Allah membiarkan. Tapi menurut segi paham predestinasi ganda, Allah menentukan. Allah menetapkan kebinasaan mereka dengan cara membiarkan mereka menuruti segala ingin hati mereka sendiri yang membawa mereka pada kebinasaan. Jadi Allah menetapkan kebinasaan mereka ya. Tapi membiarkan ini sama berarti ya kan, di sini saya kasih keterangan dengan cara membiarkan kan, dengan cara membiarkan, mereka menuruti segala ingin hati mereka sendiri yang membawa mereka kepada kebinasaan ya. Tapi membiarkan ini sama berarti ditentukan dari semula. Jadi kalau orang menolak Injil sampai dia mati, itu bukan Allah mendorong-dorong, ayo tolaklah Injil, bukan. Allah bekerja pasif di dalam penentuan kebinasaan mereka, sehingga hati dan mata mereka tidak dapat melihat terang Injil serta menerimanya. Tapi tetap Tuhan perintahkan Injil harus diberitakan. Tetap. Sebab dari jendela mata manusia, kita nggak bisa melihat mana orang yang ditentukan binasa dan mana pula yang ditetapkan untuk selamat. Kita nggak bisa melihat itu. Penentuan atau penetapan Allah atas keselamatan dan kebinasaan setiap individu itu bukan larangan untuk pengkabaran berita Injil. Sampai sini paham ya? Oke. Saya bicara sampai di sini tentang penjelasan predestinasi tunggal, predestinasi ganda, serta kontradiksi ayat. Jadi, penebusan dosa itu bukan untuk semua. Yesus tidak mati bagi setiap individu. Ini kata Alkitab. Ya, kamu setuju atau tidak, Alkitab bicara begitu. Begitu banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah dengar Injil. Ya, suka atau tidak, keselamatan ini memang tidak disediakan bagi semua. Yesus tidak mati bagi semua orang. Banyak orang seumur hidupnya nggak pernah dengar Injil. Nah, untuk orang-orang seperti ini, mana mungkin selamat? Nggak ada yang menebus dosa mereka, nggak ada. Bagaimana dosa mereka ditebus, sedangkan mendengar Injil saja mereka nggak pernah. Saya sudah berikan setumpuk ayat, ya. Di awal tadi saya sudah berikan setumpuk ayat. Dari segitu banyak ayat yang sudah saya bunyikan, lalu mereka masih juga menolak tunduk pada kitab suci. Ya, urusan mereka lah. Urusan mereka itu. Silakan menolak Alkitab. Baik lagi, itu pilihan masing-masing. Tapi, orang pasti bertanya-tanya kan, di mana letak keadilan Allah di sini? Orang kan pasti bertanya-tanya. Benar nggak teman-teman? Nah, ini bukan Tuhan tidak adil. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Betul? Ya betul dong. Tuhan yang ciptakan kita semua. Berarti terserah dia dong. Nanti kita mau diangkat ke surga atau mau dilempar ke neraka. Ya terserah dia. Dan ini bukan Tuhan tidak adil. Ini namanya hak istimewa Allah. Jadi, seperti begini ya. Saya author. Saya ini penulis ya. Semua tokoh-tokoh dalam cerita itu adalah ciptaan saya sendiri. Ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Tokoh jahat ini yang sering dikatakan tokoh antagonis dalam cerita. Saya kan yang tentukan. Si ini jadi tokoh utamanya, si itu jadi pacarnya si tokoh utama, si Ono yang jadi musuhnya dan seterusnya. Lalu si ini saya bikin mati di pertengahan cerita, si itu saya bikin tetap hidup, si yang lain lagi saya bikin nyaris mati tapi selamat. Si ini saya bikin jadi kuat sekali, si ini saya bikin jadi nggak terlalu kuat. Si ini saya tetapkan jadi orang baik, si itu saya tetapkan jadi tokoh jahatnya. Nah, semua saya tetapkan sejak semula. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya tidak adil? Apakah saya tidak adil? Benar loh, saya pernah tanya begitu.
berpikir begitu? Apakah saya tidak adil? Saya tidak menemukan satu alasan pun yang membenarkan bahwa saya tidak adil. Saya nggak menemukan satu alasan pun yang membenarkan kalau saya ini orang yang tidak adil. Loh, saya maunya begitu kok. Ya terserah saya dong. Benar nggak? Terserah saya dong. Memang itu terserah saya. Kan saya yang buat mereka semua. Ya terserah saya mereka mau ya terserah saya karena gini. Karena saya yang buat mereka semua, ya terserah saya mau tentukan mereka jadi kayak apa. Gitu ya. Itu gambaran kecilnya. Manusia dengan Tuhan adalah gambaran realitanya. Takdir sebetulnya ini lebih tepatnya bukan takdir sih, predestinasi ya. Takdir manusia ditentukan oleh Tuhan sendiri yang merupakan pencipta dari segala sesuatu, termasuk kita semua di dalamnya. Saya punya pengalaman menarik dari diskusi dengan seseorang, dan ini terkait hal yang tadi. Jadi dalam waktu yang cukup lama, beberapa hari, si teman saya ini terus mempersoalkan keadilan Allah. Dia bilang begini, yang buat saya pusing, itu kalian bilang Allah itu adil. Tapi seolah-olah menggambarkan Allah itu tidak adil dalam sudut pandang saya. Dan saya bingung kalian itu lihat adilnya bagaimana. Nah, dia bilang begitu karena menurut pandangan kalian ini, maksud kalian ini adalah saya dan teman-teman saya waktu itu ya. Dia bilang begitu karena menurut saya dan teman-teman, Allah memberikan anugerah keselamatan hanya bagi sebagian orang saja. Lalu saya bilang, saya menangkap ini ceritanya, saya menangkapi dia. Jadi intinya, definisi adil menurut versimu itu harus sama rata ya. Lalu saya jelasin, apakah memang adil itu mutlak harus sama rata? Nah, berhubung dengan itu, ada sebuah ilustrasi. Seorang berjalan ke pasar. Ini ilustrasi ya. Seorang berjalan ke pasar. Sesampainya di pasar, ada beberapa pengemis, peminta-minta. Begitu berjalan sedikit, dia melihat seorang anak di sampingnya. Penampilan anak yang lusuh dan kotor itu membuatnya iba. Dia berikan uang kepadanya. Kemudian dia berjalan beberapa langkah. Kali ini didapatinya seorang nenek tua yang nampak sudah senja sekali usianya. Hatinya kembali tergerak dan dia berikan uang kepadanya. Berbelas kasihan gitu ya. Nah selanjutnya dia berjalan lagi melewati para pengemis lainnya tanpa memberi sepeser uang pun. Pertanyaannya, apakah orang itu tidak adil? Bisakah para pengemis yang tidak diberi uang itu menuntut dia ke pengadilan? Bisa? Menuntut orang ke pengadilan berarti menuntut keadilan kan? Tapi apakah bisa? Mana mungkin bisa? Karena sebetulnya itu bukan tidak adil. Walaupun dari sudut pandang para pengemis itu hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan, tapi sejatinya itu bukan tidak adil. Ya terserah mau orang itu. Benar nggak? Terserah mau orang itu mau berikan uangnya kepada siapa. Bukan terserah mereka. Dan mereka nggak bisa menuntut. Nah jelas ya teman-teman. Jadi sekarang gini. Kepada siapa Allah mau berikan anugerah keselamatan itu terserah dia. Bukan terserah kita. Dan itu bukan bentuk ketidakadilan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kedaulatan Allah. Kita nggak bisa menuntut Allah harus berikan anugerah itu kepada semua. Kenapa tidak bisa? Karena Allah tidak punya kewajiban memberikan kasih karunia keselamatan itu atau belas kasihannya bagi semua. Tidak punya kewajiban. Sama seperti ilustrasi pengemis yang tadi. Allah tidak punya kewajiban memberikan membagikan belas kasihannya, memberikan belas kasihannya, kasih karunia keselamatan itu bagi semua orang.
Itu hak prerogatif dia. Itu hak, Allah punya hak istimewa menentukan siapa-siapa saja yang dia belas kasihani, yang dia berikan belas kasihan itu. Dia itu kedaulatan Allah. Itu hak istimewa Allah. Bukan kita yang ngatur Allah. Ya. Allah harus sesuai maunya kita, tidak. Jadi ini bukan Allah nggak adil ya. Oke? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Semua manusia tidak pantas masuk surga karena berdosa. Tapi menurut pandangan predestinasi ganda, orang bisa masuk neraka dan binasa di sana selama-lamanya itu karena ditetapkan Tuhan. Nah, apakah itu adil? Apakah itu adil? Tuhan yang tetapkan mereka binasa, lalu Tuhan juga yang hukum mereka di sana, di neraka. Apakah itu adil? Apakah itu adil yang pantas? Apakah adil seperti ini bisa disebut keadilan? Gimana? Sulit ya? Nah, kalau ini dimengerti bahwa Allah tidak menetap gini. Kalau ini dimengerti bahwa Allah tidak menetapkan mereka lalu menghukum mereka di neraka, rasanya itu masih lebih masuk akal ya. Dan tentunya pandangan ini lebih masuk kepada predestinasi tunggal. Pandangan yang lebih masuk akal ini, dalam tanda petik ya, lebih masuk akal, ini lebih mendukung posisi predestinasi tunggal atau disebut single predestination. Nah, tapi sayangnya posisi saya ada di double predestinasi. Nah, jadi gimana menjawab problematika serupa ini ya? Penjelasannya begini. Tuhan menciptakan manusia dan segala sesuatu serta mengungkap segala yang dia ciptakan itu bersandar kepada dia. Ini bisa kita lihat dari ayat-ayat di bawah ini. Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau lah Tuhan, Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. 1 Timotius 6 ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Roma 11 ayat 36 versi TB, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Allah yang menciptakan segala sesuatu, semuanya berasal dari Allah. Versi BSD. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang mengatur segala-galanya. Versi FAIH, sebab segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu hidup oleh kuasanya. Oke. Ayat-ayatnya sudah saya berikan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Allah yang tetapkan mereka binasa, lalu Allah juga yang hukum mereka di sana. Apakah ini adil? Apakah ini adil? Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita perlu mengetahui dulu ya. Allah bekerja secara aktif atas tindakan seseorang menerima Injil. Tapi terhadap tindakan penolakan Injil, Tuhan bekerja pasif. Maksud bekerja pasif itu bagaimana? Tuhan tidak menghinggapi kasih karunia-Nya bagi orang itu, sehingga ia menolak Injil atas inginnya sendiri. Sebab di luar Tuhan, kita semua tidak dapat melakukan kebaikan setitik apapun ya. Ya, kalian harus catat ini ya. Sebab di luar Tuhan,
Kita semua tidak dapat melakukan suatu kebaikan setitik apapun kecuali dosa. Referensinya ada di Roma 14 ayat 23, lalu Ibrani 11 ayat 6a, juga Yesaya 53 6a, Yohanes 15 ayat 5. Kita buka satu persatu ya. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yesaya 53 ayat 6 bagian A. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, ini tentang kata-kata ini ya, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini John Calvin memberi komentar seperti ini. Kita sekalian, maksudnya kita semua, sesat seperti domba. Artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan di jalan kehancuran. Nah, yang paling menarik adalah ayat di bawah ini. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kan dikatakan, siapa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, dia berbuah banyak. Nah, apa berbuah banyak di sini? Ini pasti artinya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kebaikan. Ini pasti perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu kalau dia tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Gak mungkin ini artinya perbuatan jahat. Ini pasti artinya perbuatan-perbuatan kebaikan. Lalu kalimat selanjutnya. Nah, lalu di ini kata-kata di sini kontrasnya dengan kalimat di sini. Kontrasnya dengan di sini. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau tadi berbuah banyak di sini diartikan berbuat jahat, maka berbuat apa-apa di sini sudah pasti mengartikan sesuatu yang berbalik dari berbuah baik di sini. Kalau berbuah baik di sini artinya berbuat jahat, perbuatan-perbuatan yang terkoneksi dengan dosa dan kejahatan, maka kontrasnya dengan di sini adalah berbuat apa-apa di sini. Ini pasti mengartikan sesuatu yang berbalik, yaitu perbuatan-perbuatan kebaikan. Tapi ayatnya berkata, sebab di luar aku ini kan Yesus ya. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat kebaikan apapun. Paham ya? Berarti di luar Yesus, manusia tidak dapat berbuat sesuatu yang baik. Di luar Yesus, manusia tidak dapat berbuat sesuatu apapun terhadap perkara kebaikan. Di luar Yesus, manusia tidak mengenal apa itu baik. Nah, menerima Injil itu suatu kebaikan juga, bukan? Itu perbuatan baik. Tapi itu tidak dapat terjadi kalau kasih karunia Allah tidak hinggap atas dirinya. Nah, inilah arti penetapan Allah atas kebinasaan mereka. Mereka tidak dapat kasih karunia, melainkan menerima keadilan Tuhan. Nah, pada titik ini, saya mau bertanya, di mana letak ketidakadilan Tuhan di sini? Di mana? Dari pembelajaran sampai di sini ya, saya mau tanya, di mana letak ketidakadilan? Di mana letaknya ketidakadilan Tuhan di sini? Di mana tidak adilnya Tuhan di sini? Di mana? Hah? Justru keadilan Tuhan menyala dengan adanya mereka yang binasa. Untuk manusia yang masuk dalam kerajaan surga, mereka dapat kasih karunia. Ini sesuai dengan salah satu sifat Allah, yaitu kasih. Apa yang tidak adil? Tidak ada yang tidak adil kan? Pihak yang satu mendapat pihak yang satu, kelompok manusia yang satu mendapat
ketidak mendapat keadilan Tuhan, yaitu dengan hukuman di neraka. Pihak yang satunya mendapat belas kasihan Tuhan, mendapat kasih karunia Allah. Mana yang dapat ketidakadilan? Nggak ada kan? Lantas kalau ditanya, mengapa Allah tidak berikan kasih karunia itu bagi semua saja? Nah, kalau ditanya begitu, saya juga akan bertanya, kalau begitu adanya, di mana letak keadilan Tuhan? Kalau seperti itu adanya. Kalau ada orang tanya, mengapa Allah tidak berikan kasih karunia itu? Belas kasihan Tuhan itu, kenapa Allah tidak berikan bagi semua orang? Nah, saya juga akan bertanya, kalau begitu adanya, di mana letaknya keadilan Tuhan? Kalau seperti itu, di mana? Jadi satu dapat, semua harus dapat ya. Kalau semua dapat kasih karunia, nih perhatikan, kalian harus coba renungkan ya. Kalau semua dapat kasih karunia, keadilan Tuhan, jadi tidak punya payung dong. Keadilan yang mengharuskan Allah menghukum manusia berdosa. Ya, saya mau ingatkan, adil itu tidak mutlak harus sama rata. Tidak mutlak. Kenapa Allah tidak berikan? Kenapa tidak semua saja diberikan kapasitas jadi presiden? Orang kalau jadi presiden itu kan perlu kapasitas kan? Berupa mental, karakter, dan sebagainya. Pengetahuan, ya kan? Kenapa? Itu kan kapasitas kan? Kenapa Tuhan tidak berikan kapasitas untuk menjadi presiden kepada semua orang? Kenapa nggak semuanya diberikan kapasitas menjadi pemain basket? Kalau kamu mau bilang ini nggak adil, ya gimana? Aneh juga pemikiran kamu ya. Kamu mau bilang ini nggak adil? Coba pikir lagi. Allah tidak punya tanggung jawab memberikan kasih karunia keselamatan itu kepada semua. Kalau semua dapat, justru itu malah membuat Allah kelihatan tidak adil. Karena menyebabkan Allah tidak menghukum manusia. Ingat ya, Allah menciptakan manusia dengan segala sesuatu dan membuat segala yang dia ciptakan bergantung kepada dia. Di luar dia, kita semua tidak punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Kalian harus ingat ini ya. Saya ulangi sekali lagi. Allah menciptakan manusia dengan segala sesuatu dan membuat segala yang dia ciptakan bergantung kepada dia. Di luar dia, kita semua tidak punya kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Tadi saya katakan, kalau semua dapat, justru itu malah membuat Allah kelihatan gak adil. Karena menyebabkan Allah tidak menghukum manusia. Nah, ini bisa saya tambahkan sedikit. Kalau semuanya dapat, kalau semua orang dipilih, itu gak bisa lagi dibilang pemilihan dong. Gak bisa. Karena umat pilihan itu kan dipilih. Umat pilihan itu kan dipilih. Secara implikasi logis, ada juga orang-orang yang tidak dipilih. Ingat ya, umat pilihan itu dipilih. Berarti secara impact teologis, kalau ada umat pilihan, ada juga umat yang tidak dipilih. Kalau ada orang-orang yang dipilih, ada juga orang-orang yang tidak dipilih. Dan konsep umat pilihan itu datang dari kitab suci Kristen. Kamu suka atau tidak suka, Alkitab bicara begitu. Secara hukum logika, kalau ada yang dipilih, artinya ada yang tidak dipilih. Gitu ya. Allah adalah yang maha sempurna. Dia tidak bergantung pada ciptaannya. Sebaliknya, respon perilaku kebaikan dari yang tidak sempurna, yaitu manusia, sebagai impact dari betapa besar kasih dan karya Allah dalam menopang manusia ini bukan tentang Allah itu egois atau haus penghormatan, melainkan menempatkan manusia
pada hubungan yang benar dengan pencipta. Manusia sudah seharusnya mengakui siapa Allah itu sebenarnya. Sang pencipta yang sempurna dan maha kuasa, serta menyadari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan yang tidak sempurna oleh karena dosa, yang karenanya pasti membutuhkan Allah. Yang sempurna tidak membutuhkan yang tidak sempurna, tapi yang tidak sempurna membutuhkan yang sempurna, bahkan dalam segala aspek kehidupan secara menyeluruh. Amin ya. Amin, amin. Harus aminnya ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Semua yang saya ajarkan di sini ada dasar-dasar kitab sucinya, jelas semua. Mengenai keselamatan mau dikaruniakan kepada siapa, itu terserah Tuhan. Itu masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak terungkap. Bagian kita ada di kehendak Tuhan yang terungkap, yaitu kalau kamu percaya Dia, kamu boleh keselamatan kekal. Kalau kamu tidak percaya Dia, kamu binasa dalam nyala api kekal. Jangan pikirkan kehendak Allah yang tidak terungkap. Itu kehendak yang tersembunyi. Itu bagian di dalam ketetapan ilahi, bukan bagian kita untuk memusingkannya. Kita tidak perlu pikirkan itu. Yang harus kita pikirkan adalah bagian kita, yaitu kehendak Tuhan yang kelihatan. Kalau kamu sudah yakin selamat, kamu harus beritakan keselamatanmu kepada mereka yang belum selamat. Oke. Buat kalian ya, orang-orang Kristen yang menolak providensi, kalian kalau cuma sekedar menolak providence of God, saya masih bisa maklumi. Tapi kalau menolak predestinasi, kalau kalian menolak predestinasi, ada kemungkinan ya, saya katakan kemungkinan. Kalau kemungkinan ini berarti bisa benar bisa salah ya. Kalau orang menolak predestinasi, ada kemungkinan dia ini sesat. Dia sesat, tapi dia tidak tahu dia tersesat. Boleh selidiki dulu keyakinannya. Bagaimana dia meyakini keselamatannya, itu akan menentukan. Predestinasi ini bukan hasil cocok lagi, bukan juga hasil ECGC. ECGC itu mencari dan mengambil seadanya ayat untuk membenarkan apa yang dipikirkan. Ini ECGC. Predestinasi bukan hasil cocok logi, bukan juga hasil ECGC, tetapi hasil pemikiran yang didasarkan pada ayat-ayat kitab suci dan ditafsirkan secara benar. Kalau Edis mengatakan kita nggak boleh menafsir, coba bandingkan dengan kalimat Yesus. Matius 22 ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang tidak mengerti kitab suci itu dibilang sesat oleh Tuhan Yesus ya. Nah, kalau nggak nafsir, kita nggak bisa ngerti kan? Kalau tidak ngerti, kita menjadi sesat sesuai dengan ayat di sini. Jadi kalian bisa menilai sendiri omongan mana yang lebih berbobot, omongan siapa yang lebih bermartabat, omongannya Edis atau omongan Yesus. Kalian mau ikuti omongan Edis atau mau ikuti omongan Yesus? Pilihan ada di tangan kalian. Oke. Tentang predestinasi ya. Tentang predestinasi. Saya punya pesan untuk saudara sekalian. Hati-hati sama orang atau hamba Tuhan yang mengutuk predestinasi. Itu kalian hati-hati sama orang-orang seperti itu ya. Karena menolak predestinasi biasanya dia menganggap bahwa keselamatan manusia itu tergantung free will.
Kalau bergantung dari free will, maka berarti yang menyelamatkan manusia adalah perbuatan baiknya. Kan free will. Tercampurnya amal perbuatan dalam keselamatan manusia itu sudah sesat. Yang anti dengan predestinasi. Ini memang rata-rata mereka menganggap bahwa manusia diselamatkan bukan karena salib Kristus murni, tapi salib Kristus plus free will. Dan ini salib Kristus plus free will. Ini rumus sesat. Ini rumus sesat. Karena dengan kata lain begini, dengan kata lain ya, salib Kristus nggak cukup untuk menyelamatkan manusia. Harus ada kerjasama dari manusia, baru keselamatan itu bisa jalan. Jadi keselamatan Kristus belum betul-betul efektif menyelamatkan. Nah, ini sudah konsep sesat. Ini udah sesat teman-teman ya. Orang kalau sudah punya pandangan keyakinan seperti ini, itu dia sudah jatuh dalam konsep yang sesat. Ini penyangkalan pengorbanan Yesus Kristus secara halus sekali. Ini penyangkalan. Memang sedikit sukar membedakannya, tipis sekali. Tapi benang tipis yang hampir tidak kelihatan ini bukan hanya salah. Ini benang sesat. Tapi kalau dia menolak karena dia tidak mengerti oleh sebab tidak ada yang mengajarin, ya saya masih berpikir orang ini selamat. Dia tetap akan selamat. Tapi kalau orang sudah diberi pengajaran serta penjelasan yang teologis dan alkitabiah, lalu orangnya masih juga menolak, berarti dia itu bebal. Dan saya tidak percaya orang seperti itu akan selamat. Iman plus perbuatan supaya selamat, itu sama dengan neraka. Lain dengan iman plus perbuatan sebagai bukti dari iman, itu sama dengan surga. Biasanya kalau didesak lebih jauh, orang-orang para penentang predestinasi akan berkata begini ya. Kalau didesak lebih jauh ya, biasanya para penentang predestinasi akan berkata begini. Keselamatan dirinya itu tergantung free will. Nah, mereka akan bilang begini. Nah, loh, apa itu? Bukan salib Kristus dong ya? Ya salib Kristus juga. Tapi harus ditambah free will-nya dalam menerima salib itu. Free will-nya menentukan dia menerima salib itu atau menolak. Nah, disitulah kamu sudah jatuh dalam konsep sesat. Di situ kamu udah sesat. Unsur perbuatan telah tercampur di sini. Karya keselamatan Kristus tidak lagi murni kalau begitu kan? Dia sudah menyangkal karya penebusan Kristus secara di luar pikiran sadar. Karena jadinya itu kesepakatan dua pihak jadinya. Itu kesepakatan dua pihak. Allah menawarkan, lalu kamu sambut keselamatan yang ditawarkan. Ini keselamatan dua pihak. Kan ya kan jadinya keselamatan dua pihak dong. Allah menawarkan, kamu sambut keselamatan yang ditawarkan. Ini jadinya keselamatan dua pihak. Ini keselamatan dua pihak teman-teman. Dan Alkitab tidak pernah mengajar begitu. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang menyelamatkan. Yesus adalah Sang Tuhan Penyelamat. Dia Tuhan keselamatan. Bukan Tuhan penyedia keselamatan. Bukan. Kalau Allah dipandang sebagai Tuhan penyedia yang menawarkan, otomatis implikasinya kepada anugerah dan kasih karunia yang dapat ditolak. Tapi yang benar itu adalah ketika kasih karunia dan anugerah menghinggapi seseorang, dia akan sadar bahwa Tuhan berkehendak menyelamatkan dia dari hukuman kekal. Tuhan ingin menghindarkan dia dari hukuman abadi itu. Dia tahu manusia butuh belas kasihan Tuhan agar dirinya beroleh keselamatan kekal. Dan hanya itu satu-satunya cara supaya dia dapat diselamatkan. Maka hatinya akan bergembira, penuh sukacita, menyambut anugerah keselamatan itu dengan hati bersyukur.
Karena itulah, teman-teman, berangkat dari gambar pengertian seperti inilah, kita dapat meringkas semuanya dengan berpendek kata. Anugerah dan kasih karunia tidak dapat ditolak. Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Amin.